Oke, baik, selamat pagi. Saya coba membahas kembali tentang kimia organik dengan slide yang berbeda. Ini saya review saja lagi ya. Jadi, kimia organik studi tentang karbon, senyawa karbon dan kombinasinya dengan satu atau lebih unsur lain yang mengikat, yaitu hidrogen, oksigen, dan sulfur, termasuk sifat-sifat reaksinya. Nah, atom karbon ini punya keistimewaan karena yang pertama dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen, kemudian dia stabil membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Jadi ini kita harus mengetahui juga keistimewaan atom karbon sebagai dasar basic dari senyawa organik. 3 adalah stabil membentuk ikatan antar karbon juga. Nah, yang mengandung karbon hidrogen itu adalah senyawa hidrokarbon. Contohnya alkana, alkena, alkuna. Kalian sudah tahu di SMA. Karena rantai tunggal hidrokarbon kita sebut sebagai jenuh, hidrokarbon tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Gambar hidrokarbon yang kemarin saya bilang bahwa biasanya kalian menggambarkan struktur lengkap seperti ini, tapi yang banyak digambar dalam perkuliahan dan ilmu kimia secara umum itu menggambarkan sebagai seperti rantai seperti ini. Jadi kalau CH3C, CH3C jadinya seperti ini. Ini banyaknya menggambarkan sebagai menjadi karbon skeleton formula, rumus formula untuk karbon. Kalau ini ball and sticknya secara 3 dimensi. Kalau yang ini lebih, yang biasanya kita gambar, biasanya yang ini lebih lengkapnya. Kalau yang ini lebih ke berapa jumlahannya, walaupun rantai lurus atau rantai cabang saja. Kalau yang ini rantai lurus atau cabang. Kalau lurus kita gambarkan sebagai seperti ini ya. Dan kalau menggambarkan ikatan rangkap tinggal ditambahkan rangkap di sini. Kalau rangkap 3 seperti ini ya. Menggambarnya biasanya seperti ini. Ini rumus struktur formula yang biasanya kita pakai di SMA. Sekarang kalian harus terbiasa menggunakan struktur seperti ini dan menggunakan backbone rangka garis seperti ini, struktur garis namanya. Kemudian kalian harus tahu juga isomer adalah 2 atau lebih molekul yang memiliki rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Misalnya ini ada C-nya ada 4, ini juga ada C-nya 4, tapi ini membentuk iso ya. Iso kan itu seperti L ya, seperti itu namanya isobutana. Kemudian ini namanya butana, walaupun C-nya 4. Jadi ada nanti kalau ada soal isomer manakah senyawa alkana yang memiliki isomer, ya kamu bisa gambarkan saja dia memiliki isomer atau tidak. Tipe isomer ada isomer struktural, saya sudah pernah bilang ya, yang dimana rumusnya struktur rumus formulanya sama tapi strukturnya berbeda. Misalnya di sini ada F-nya ada jadi cabang, ini awalnya jadi backbone. Kemudian ada stereoisomer. Stereoisomer itu lebih ke chiral atau akhiral kemarin yang saya jelaskan. Jadi kalau dicerminkan chiral akhiral itu kita juga bisa sebut sebagai isomer optis. Catat itu. Atau disebut spasial isomer, di mana pencerminannya sama dengan posisinya ya. Seperti ini. Kemudian ada diastereomer, itu adalah isomer geometri. Ini yang terjadi pada pada struktur alkena ya, yang dimana di sini memiliki 2 atom H yang sama. Ini chiral nggak? Bukan ya, ini bukan chiral karena di sini mengikat hanya mengikat 3, dia harus mengikat 4 atom yang berbeda.
Nah, itu disebut chiral. Dan dan bisa dicerminkan itu juga memiliki isomer aktif, optis aktif. Dan yang terakhir itu juga jarang sih dibahas di kimia dasar adalah conformers. Jadi dia bisa berkonformasi seperti ini, ada namanya orto, meta kalau CH3-nya di sini, dan para kalau dia seperti ini. Jadi membentuk konformasi yang cabangnya bisa berbeda, bisa di sini, bisa di sini. Nah, stereoisomer adalah molekul yang memiliki ikatan yang sama tapi susunan ruangnya berbeda. Ada dua stereoisomer, ada diastereoisomer dan enantiomer. Ini istilah-istilah lain lagi, cuman yang kamu tahu umumnya diastereoisomer itu isomer geometri yang bukan pencerminan, bukan bayangan cermin. Kalau enantiomer itu isomer optis atau memiliki bayangan cermin. Ya. Jadi kalau dicerminkan seperti ini, dia akan jadi seperti ini. Itu pencerminannya. Enantiomer, isomer optik adalah dua molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain tapi tidak saling tumpang tindih. Jadi memang dia berbeda cara pencerminan. Nah, itu dicirikan dengan karbon chiral. Itu lengkapnya ya. Yaitu karbon yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Contoh karbon chiral misalnya ini chiralnya di sini, bukan sini ya. Ini dia mengikat ini, kemudian dia mengikat ini, mengikat CH3 dan ada H. 4 atom yang berbeda atau gugus yang berbeda. Ini juga chiral, dia mengikat H, dia mengikat CH3, kemudian mengikat C yang seperti rantai ke sini, dan dia juga mengikat rantai yang ke sana. Beda ya. Ini beda di sini urutannya. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jadi C ujung. Kalau yang ini jadi C ujung dari sini. Jadi dia chiral. Gugus yang berbeda. Ini juga chiral. Ini ada H, ada CH3, ada yang ke sini. Bisa ke sini. Kalau kita putuskan, dia jadi ke sini. Dan dia mengikat CH3 di sini. Atau yang ini chiral juga. Jadi tidak mengikat CH3 saja, tapi ya rantainya panjang, bisa sampai sini. Ini mengikat gugus yang berbeda. Misalnya kita bagi dua, ini sama ini. Beda kan? Nah, dia chiral. Ini juga chiral karena dia ada H. Nah, dia bisa mengikat sini. Dia bisa mengikat ini, mengikat di atas. Itu juga chiral. Banyak yang keluar biasanya adalah chiral rantai lurus atau rantai siklik. Rantai siklik kamu lihat aja, kalau dia ini cabangnya sudah berbeda, di kiri, di kanan berbeda, itu pasti chiral. Ini satu meninggalkan satu H, ini juga meninggalkan satu H, di kanan berbeda, di kiri berbeda, di atas berbeda, chiral. Aktivitas optik molekul chiral itu bisa dilihat dari polarimeter menggunakan memutar bilang polarisasi. Jadi ini mata melihatnya di sini, kemudian ada cahaya. Nah, kemudian ada gugus senyawa yang kita lihat, analyzer di sini. Saat kita lihat, dia akan berbelok. Nah, saat dia berbelok, yang ditangkap oleh mata adalah pembelokan. Awalnya di sini, kemudian berbelok ke sini. Artinya dia memiliki pencerminan yang berbeda. Awalnya kita melihat di sini, dia lihatnya pencerminannya di sini. Nah, tentu kan molekul warna memiliki isomer optik dan geometri. Isomer optik intinya kamu catat itu adalah dia bisa dicerminkan dan dia chiral. Isomer geometri dia cis dan trans. Ini pasti cis dan trans. Ya. Geometri pasti yang siklik. Ini
viral nggak di sini? Enggak ya. Sini enggak, sini enggak, sini enggak, sini enggak, sini enggak. Berarti ini adalah apa? Kalau ada alkena kemungkinan besar dia isomer geometri. Sini H sama H, kemudian di sini kita putar, sini adalah benzen, senyawa satu, yang sini setengahnya, ini setengahnya. Kalau ini chiral pasti ya, karena di sini ada setengah seperti ini, ada setengah seperti ini ada pencerminannya, dapat dilakukan pencerminan. Alkana dan sifat fisikokimianya seperti ini. Mengapa semakin panjang rantai karbon alkana semakin tinggi titik didihnya? Ya ada, kemarin sudah belajar kan gaya dispersi London. Semakin dia nonpolar dan berat molekulnya semakin besar, titik didihnya semakin tinggi. Ya. Jadi kalau kamu lihat rantai karbon yang paling panjang, backbone-nya, nah itu pasti titik didihnya yang tinggi. Tata nama alkana sudah saya jelaskan, sama saja nama molekul di akhir ana, molekul di dasar ana senyawa utama, kemudian diikuti gugus cabang. Senyawa utama memiliki rantai karbon paling panjang, nama rantai terpanjang disebut jumlah karbon. Atom karbon diberi nomor dimulai dari ujung yang bertetangga paling dekat. Bila alkana berperan sebagai cabang diberi akhiran il. Gugus alkil ditulis di depan seluruh senyawa utama. Bila ada lebih dari satu gugus alkil, posisinya diberikan dengan angka. Ya, di tritetra segala macam. Nah ini kalau cabang, ini ada metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Kenapa ini pakai sekunder? Karena apa? Karena dia mengikat 3 atom C, ini mengikat 4 atom C yang berbeda. Makanya kita pakai tersier butil. Ini namanya apa? Jadi yang nomor 1 yang mana? Ini ya. Yang dekat pada dengan cabang tidak ini. Kenapa? Karena yang lebih dekat dengan cabang yang berikutnya adalah yang ini. Jadi kita namakan ini 2 metil 2, kira-kira 1, 2. Ini rantai cabangnya apa? Rantai backbone-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mau yang ini atau yang ini? Satu, dua, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 metil, 7 metil, ini etil, jadi 4 etil, 2,7 dimetil tanah. Jadi ini harusnya etil ya, dan 2,7 dimetil of tanah. Nah, alkana merupakan hidrokarbon yang relatif tidak reaktif. Pada temperatur ruang tidak bereaksi dengan H2SO4 maupun dengan NaOH. Alkana dapat mengalami reaksi terdekomposisi pada suhu tinggi, yaitu putus ikatannya ya. Alkana juga dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon menjadi pembakaran, reaksi pembakaran. Dan alkana juga bisa terhalogenasi, ini mungkin yang baru, ICl2 tambah Br2 ya, dia lepas sebagai asam, kemudian ada salah satu halogen yang menempel. Jadi kalau misalnya, jadi ada 4 reaksi yang utama untuk alkana: pembakaran, pemutusan, penguraian seperti ini. Kemudian suhu tinggi dia juga bisa jadi alkena menjadi H2. Yang lebih sederhana.
kenapa ini bisa putus ya? Jadi kenapa bisa jadi rangkap? Biasanya di sini di apa namanya, susah sebenarnya, tapi dia akan menghasilkan gas H2 kalau ada 2 metil di sini. Oke, ini Br2 jadi CH3Cl. Alkena alkuna sudah tahu ikatan rangkap, kata namanya sama dengan alkana, cuma ditambahkan ena atau una. Nah, rantai utama harus mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Bila ikatan rangkap terdapat di dalam rantai pendek, maka dipilih sebagai rantai utama adalah rantai yang lebih panjang. Untuk menandai isomer geometri, nama semua diberi awalan cis dan trans. Ya. Ini pokoknya kalau ada ikatan rangkap, alkena pakai cis dan trans. Reaksi alkena itu reaksi aldisi, itu namanya Markov-Nikov. Ketika reagen polar ditambahkan pada alkena asimetris, ujung positif bagian paling kurang elektronegatif dari reagen ditambahkan pada atom yang paling banyak mengandung hidrogen. Yang paling banyak mengandung hidrogen itulah yang kurang bagian yang kurang elektronegatif, tambahkan hidrogen. Pada HCl atau hidrogen adalah ujung positif, sehingga Cl masuk di bukan di apa namanya, dia masuk di paling ujung di sini. Kalau ditambahkan HCl dia masuk di sini, sama aja ini di ujung juga. Jadi ini adisi halogen dan asam halida menggunakan aturan Markov-Nikov. Untuk alkena, saya tambahannya